Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga telah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji hadis yang ke-178. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini termasuk sahabat yang berusia panjang. Usianya lebih dari 100 tahun nih, sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, usianya baru 10 tahun. Dan oleh ibunya Ummu Sulaim kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihadiahkan kepada Nabi supaya bisa membantu kebutuhan-kebutuhan Nabi. Ya. Jadi pelayannya Nabi itu oleh ibunya, ya. Karena memang ya supaya dekat dengan Nabi. Ya. Jadi umur 10 tahun sudah berada di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat itu Muslim minta didoakan untuk anaknya ini, Anas ini, kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan, ya, berdoa saat itu, Allahumma aktsirhu, Allahumma aktsir malahu, wa waladahu, wa barik lahu, wa adkhilhul jannah. Ini doanya, Masya Allah ya, kepada Anas ini. Allahumma, duhai Allah, aktsir malahu, perbanyak hartanya, wa waladahu, dan perbanyak anaknya. Pada waktu itu usianya sahabat Anas baru 10 tahun, tapi sudah didoakan Rasulullah 10 tahun. Ya Allah, berikan
limpahan harta yang banyak, tapi yang banyak yang berkah. Berikan anak yang banyak pada Anas ini. Kemudian berikutnya yang penting, wabarik lahu, dan berkahilah dia. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini mimpi banyak orang ini. Dia hidup kaya raya, ya, mati masuk surga. Padahal Anas usia baru 10 tahun. Ya. Sehingga saat Rasulullah wafat, usia Anas baru 20 tahun. Usia sahabat Anas. Muda sekali waktu itu. Dan kemudian sepeninggal Rasulullah, beliau menikah, kemudian bertani, ya, beliau punya kebun, 1, 2, terus berkembang kebunnya. Ya. Kemudian anaknya terus sampai ketika beliau mau wafat itu anaknya sudah berjumlah 120 lebih. Ya, sekitar 125. Ya, bid'ah itu setengah. Ya. Jadi 125 anak. Terus anaknya sahabat Anas. Banyak sekali ini anaknya ya. Anaknya sahabat Anas 125, perkebunannya sangat luas, kaya raya. Dan diberikan usia yang panjang. Sampai beliau usianya 103 tahun. Ya, jadi berkah semua ini. Hartanya berkah, anak-anaknya juga anak-anak yang soleh. Dan sahabat Anas ini tercatat dalam kitab hadis meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Ya. Nah, karena beliau melayani Rasulullah, maka banyak sekali riwayat dari sahabat Anas yang tidak diriwayatkan oleh sahabat lain, istimewa. Lebih istimewa daripada sahabat Abu Hurairah karena lebih dekat, ya. Termasuk sisi-sisi bagaimana Rasulullah ya di dalam rumah, ya, bagaimana beliau makan. Itu juga Sayyidatina Aisyah, sahabat Anas, itu banyak meriwayatkan. Kalau beliau ini tertutup oleh ini ya, tertutup oleh panel Zoom. Ya, saya baca di sini. An-nafata, sesungguhnya ada seorang pemuda min aslama, dari sahabat dan dari suku Bani Aslam. Qala, yang kemudian pemuda tadi berkata, tentu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sahabat Anas menceritakan ada seorang pemuda yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ini sesungguhnya aku uridu, ingin al-ghazwa, untuk jihad fisabilillah, untuk ikut berperang jihad fisabilillah. Tetapi walaisa ma'i, tetapi tidak ada ya pada diriku sesuatu ada jahazu bihi, yang bisa aku pergunakan untuk bekal dalam perjalanan jihad fisabilillah. Aku ingin perang tapi nggak punya apa-apa, nggak punya kuda, nggak punya kendaraan, nanti bekal makanan juga nggak punya gitu ya, tapi ingin perang, ingin berjihad. Jadi sahabat itu tidak sungkan-sungkan mengadu permasalahannya kepada Nabi, apapun masalahnya. Banyak sekali sahabat yang mengadu tentang ya keluarga, tentang itu. Termasuk sahabat ini ingin berperang tapi tidak punya bekal. Maka kala ya bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Ikti fulana. Ikti, datangilah fulana, satu sahabat, ya disebut fulan. Ini sahabat tidak disebutkan namanya. Fa innahu, karena sesungguhnya sahabat itu ya ditunjukkan oleh Nabi, qad kana, ya sesungguhnya dia tajahaza, dia telah mempersiapkan bekal perang, sama ridho, tetapi dia sakit. Jadi dia tidak berperang, tidak berangkat ini sahabat, tapi sahabat ini sudah menyiapkan bekal-bekalnya. Nah, datangi dia. Coba kamu datang dia dan minta ya bekalnya itu. Jadi ini juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
tidak pernah mengecewakan siapapun yang mengadu kepada beliau. Tidak pernah dikecewakan oleh beliau. Tidak kemudian diberikan tangan kosong. Ya, tidak, tangan kosong itu maksudnya kalau ada yang minta, Rasulullah berikan. Kalau beliau tidak punya, ya habis semua, beliau akan sampaikan kepada orang yang bisa membantu. Tidak tangan kosong. Ya kalau kita kan sering tangan kosong itu. Ada yang minta nggak punya, ya akhirnya tangan kosong dia pergi. Atau misalkan ya ini yang biasa gini, ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi. Gitu. Ada yang pinjam palu misalnya ke rumah kita pinjam palu, Pak punya palu nggak Pak? Nggak punya, selesai itu. Terus pergi dia, kosong dia. Nah kalau mencontoh Nabi, kalau kita punya palu kita pinjam. Kalau nggak punya, kita akan tunjukkan kepada dia yang punya palu, yang supaya bisa memberi pinjaman kepadanya itu tidak tangan kosong. Jangan tidak punya selesai. Ini contoh akhlak yang begitu mulia dari Nabi. Bahkan saking baiknya Nabi itu ada suku anak dalam kalau kita orang jauh dari perkotaan ya. Itu kalau minta kepada Nabi itu ngoyok, ayo gitu ya. Sampai satu ketika beliau itu ditarik-tarik sorbannya sehingga berdarah ini kulitnya Nabi. Sampai begitu. Ditarik-tarik gitu. Minta itu sampai ngoyok gitu. Rasul tidak marah. Kalau kita ya itulah kelembutan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengecewakan siapapun yang mengadu kepada beliau. Sehingga saat itu, saat yang seseorang yang minta perbekalan perang kepada Nabi, ya saat itu Nabi menunjukkan kepada seseorang yang dia sudah menyiapkan bekal-bekalnya, ya, tetapi saat mau berperang ini sakit, ada uzur, nggak jadi berperang. Sehingga bekalnya ada kan? Maka kemudian setelah ditunjukkan oleh Nabi, fa'atahu. Maka pemuda tadi mendatangi seorang yang ditunjukkan oleh Nabi tadi. Si Angsa. Didatangi oleh pemuda tadi. Faqala. Maka pemuda tadi mengatakan, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuqri'ukas salam, menyampaikan kepadamu salam. Ya gitu ya, jadi kepada dia salam. Wah, kalau seorang diberikan ucapan salam oleh Nabi itu, wah itu senang sekali sahabat kalau disampaikan salam kepada Nabi. Sehingga ada satu riwayat, saking senangnya sahabat dapat salam itu, satu ketika Nabi itu mengetuk pintu seorang sahabat. Assalamualaikum. Sahabat dengar nih, tapi didimin aja. Karena nanti Nabi akan mengulang lagi. Assalamualaikum. Dengar nih, tapi nggak dijawab. Mungkin jawabnya barangkali ada sebuah Rasul nggak. Sampai ketiga Assalamualaikum, baru dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kamu ada. Kenapa kamu nggak menjawab salamku? Ya Rasulullah, kapan lagi bisa didoakan oleh engkau 3 kali? Assalamualaikum. 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 Baru Waalaikumsalam. Nah ini ya. Ya, para sahabat itu begitu unik ya, unik. Maka ini tadi pemuda menyampaikan sungguhnya Rasulullah berikan salam kepada engkau wayakul dan beliau mengatakan ya, mengatakan supaya ini a'tini berikan kepadaku kepada pemuda tadi wayakul dan tadi pemuda mengatakan a'tini berikan kepadaku alladzi sesuatu tajahhazta yang telah engkau kumpulkan untuk musafir. Jadi tajahaza ini mengumpulkan bekal untuk perjalanannya apalah. Kalau untuk jihad fisabilillah ya ada kuda, ada pedang, ya perbekalan untuk perang mungkin baju besi, ya. Yang kau kumpulkan berikan kepadaku, apa fair gitu ya, tidak tedeng aling-aling gitu ya. Berikan alladzi tajahhaz tabih yang kau telah kumpulkan berikan kepadaku. Maka
Faqala, berkata laki-laki tadi yang sakit tadi. Segera ini, faqala, maka berkata, ya, menyambut karena ini adalah dari pesan dari Rasulullah tanpa pikir panjang, ya fulana, memanggil istrinya ini, ya fulana, wahai istriku. Karena sakit kan minta tolong istrinya. A'tihi, berikan kepadanya. Alladzi tajahhaztu bih. Ya, perbekalan yang telah aku kumpulkan, berikan kepadanya. Kemudian wala tahbisi minhu syai'a. Dan jangan sekali-kali jangan engkau tahan atau jangan engkau sisakan sedikit pun. Jadi apa maksudnya? Semua yang telah aku kumpulkan bekal itu kasihkan kepada ini sahabat ini. Fawallahi, maka demi Allah, la tahbisina minhu syai'a. Engkau tidak menyimpan atau menahan dari perbekalan itu sedikit pun, ya. Jika engkau lakukan itu maka fayubarok, maka Allah akan berikan berkah lagi kepada engkau fihi, di dalam. Jadi Allah akan berikan berkah kalau engkau berikan semua perbekalan itu kepadanya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Jadi ini banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini. Ya. Tentu yang pertama adalah adilalah alal khair. Jadi Rasulullah memberikan pelajaran tentang, ya, menunjukkan solusi tadi itu. Ya, ada sahabat yang telah menyiapkan perbekalan, beliau sakit tidak bisa berperang, ada yang tak datang minta perbekalan, Rasulullah tunjukkan kepadanya. Jadi ini adilah alal khair. Maka pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang menunjukkan pada kebaikan adalah semisal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang menolong. Anjuran demikian. Jadi jangan kita kalau misalkan ya ada yang minjem palu atau minjem apalah, minjem gergaji kepada kita tahu ada yang punya gergaji, punya palu, kita nggak punya, kita tunjukkan. Oh, coba ke Pak ini, dia punya palu atau punya gergaji yang bisa dipinjam. Atau kita punya toko, ya kita jualan beras misalkan, saat itu habis, sebelah kita juga jualan beras, orang datang kepada kita, ada beras Pak? Nggak ada. Tapi coba ke sini, ada beras, itu bagus berasnya. Jadi lapang dada, ya, bukan nggak ada, selesai, padahal di sana jual beras. Ya. Kemudian anjuran untuk menyisihkan harta untuk kebaikan. Jadi ketika ada mobilisasi perang, ya sekian hari lagi kita akan jihad fisabilillah, maka kemudian kita sisihkan harta kita untuk jihad fisabilillah. Juga untuk yang kebaikan-kebaikan yang lain, kita sisihkan harta kita. Dan kemudian apabila kita tidak bisa melaksanakannya, kita sudah niatkan ini harta yang kita sisihkan untuk infak gitu ya. Kemudian kita tidak sanggup ya karena kita tadi sakit, maka kita bisa alihkan kepada orang untuk bisa menjalankan. Misalkan saya sudah menyisihkan untuk pesantren gitu ya, untuk pesantren tahfidz disisihkan, tapi kok belum dapat ini ya petunjuk atau belum dapat yang pesantren tahfidz yang ini yang kita sudah rencanakan itu. Ya, maka itu jangan sampai kemudian kita pakai lagi karena nggak ada pesantren tahfidz, cepat pakai lagi, jangan. Coba ya kita bisa arahkan kepada teman kita atau saudara kita, ada nggak pesantren tahfidz? Nah, gitu ya. Kalau ada, kasih. Itu akan menjadi berkah bagi kita. Tapi kalau kemudian dialihkan ke yang lain, apalagi kemudian dikonsumsi, maka akan mengurangi keberkahan. Sehingga sahabat ini jangan loh ya, sedikit pun dikurangi, sedikit pun ditahan. Semua yang telah kusiapkan, kasihkan kepadanya. Baik kuda, baik apapun, kasihkan kepadanya. Karena itu ada keberkahan.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke bab yang berikutnya ya. Ini sudah berakhir bab yang ke-20, kita lanjutkan ke bab 21. Yaitu bab tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Babun, ini satu bab. Fit ta'awuni di dalam menjelaskan tentang saling tolong-menolong, saling menolong, alal birri pada kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Bab yang ke-21. Nah ini Imam Nawawi mengutip ayat-ayat yang berkaitan dengan ta'awun alal birri wat taqwa. Ini yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat kedua. Jadi ada nanti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ini ada ini ya, copy paste-nya waktu motong ada yang terdobel di sini nih, dihapus nih harusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu, jangan kalian melanggar sya'airallahi, syiar-syiar Allah, yaitu adalah ya syiar-syiar di pelaksanaan haji dan umroh. Ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada Ka'bah di situ, Safa, Marwah, itu adalah syiar-syiar Allah. Jangan kalian melanggar aturan-aturan Allah, ya. Wala syahrul haram, dan jangan kalian melanggar bulan-bulan haram. Itu adalah bulan Dzul Qaidah, Dzul Hijjah, Muharram, bulan Rajab. Ada 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya adalah dimuliakan, tidak diperbolehkan menumpahkan darah, berperang di bulan-bulan. Jangan berperang di bulan itu. Kecuali diperangi atau membela diri. Tapi kalau dalam kondisi janjian mau perang, nggak boleh. Atau dalam damai kemudian membunuh, nggak boleh. Ini bulan-bulan yang dimuliakan. Al-Haram itu dimuliakan. Karena haram tanah yang dimuliakan.
Walal hadiah, dan jangan mengganggu al hadiah. Hadiah itu adalah hewan-hewan, ya kalau orang haji ya ada dam itu ya. Itu termasuk di situ. Atau hewan-hewan kurban ya. Jangan diganggu. Nanti hewan tersebut akan disembelih untuk dibagikan ke fuqara dan masakin. Maksudnya jangan dibunuh gitu. Nanti ada sendiri disembelih. Walal qalaida, dan juga jangan ya diganggu hewan-hewan yang ditandai. Ditandai maksudnya diberi kalung bahwa ini hewan ini nanti saatnya akan disembelih untuk dijadikan korban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara dan masakin. Wala aminal baital haram, dan jangan ya mengganggu ya para pengunjung Baitul Haram. Itu orang-orang yang berniat haji dan umroh. Fadlam mir rabbihim waridwana, mereka mencari karunia dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ke Masjidil Haram, ada yang ke Tanah Haram, ke Mekah, ke Madinah, ya, mereka berdagang. Jangan dihalang-halangi. Ya, ada juga kemudian melaksanakan ibadah, jangan dihalang-halangi. Ya, jadi sekalian ibadah, sekalian berdagang. Wa idza halaltum, dan ketika kalian sudah tahallul fastodu, maka silakan berburu. Tapi kalau masih dalam ihram jangan berburu. Ini dua kali ya ini. Wa idza halaltum fastodu. Wala yajrimannakum, dan janganlah sekali-kali ya kebencian kalian syana'anu qaumin ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum an saddukum anil masjidil haram, ya, menjadikan kalian mencegah mereka, menghalang-halangi mereka dari Masjidil Haram, an ta'tadu, yang demikian itu adalah kalian melampaui batas. Ya, jangan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini ya, ini ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi. Jadi redaksi aslinya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa saja dicuplik gitu. Gitu kita tulis seluruh ayatnya. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian alal birri, pada kebaikan. Wat taqwa, dan ketakwaan yang menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini saling tolong menolong. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong alal ismi, pada dosa, wal udwani, dan permusuhan. Jangan sebaliknya untuk hal yang maksiat dan permusuhan itu kita saling tolong menolong. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah adalah maha dahsyat ya siksanya, maha berat siksanya. Ini ayat ini ya mendorong kepada kita agar ya dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan, mari kita saling tolong menolong. Tapi sebaliknya dalam hal kemaksiatan, jangan kita saling tolong menolong. Ya, kemudian yang kedua, waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Surat Al-Asr. Wal asr, dan demi masa. Demi masa. Ada yang kemudian mengartikan demi sholat asar. Nah, ini masa, ini adalah waktu ya. Waktu ini adalah hal yang berharga. Jadi Allah itu bersumpah pada makhluknya yang hebat-hebat. Itu apa? Wasyamsi, demi matahari. Wadduha, demi waktu duha. Ini wal asr, demi waktu, demi masa. Nah, waktu ini ya ibarat orang dagang, waktu itu adalah modal. Maka ayat berikutnya nanti akan disebutkan innal insana, sesungguhnya semua manusia, alnya lil istighraq, semua manusia lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Jadi kerugian di sini diibaratkan sebagai suatu perdagangan yang rugi. Manusia diberikan modal itu waktu. Tidak semua itu diberikan harta banyak, tidak. Tapi kalau waktu, semua diberikan. Baik yang miskin, yang kaya, diberikan waktu. Kalau yang miskin tidak diberikan harta, nggak bisa. Ya. Dengan hartanya bisa naik haji. Ya miskin nggak bisa naik haji. Bisa sedekah, nggak bisa orang miskin. Tapi waktu, semua diberikan. Modal ini. Kalau waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, berarti kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, manfaat waktu itu, maka itu kita akan dapatkan keuntungan yang banyak. Tapi sebaliknya modal waktu itu kalau kita sia-siakan waktu itu malah diisi dengan maksiat, ya. Rugi besar itu. Modalnya disia-siakan gitu ya. Dikasih modal disia-siakan. Rugi kalau berdagang. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia itu merugi. Atau ada juga kerugian itu kalau peluang mendapatkan untungnya lebih banyak, itu kita tidak ambil, kita malah mengambil yang untung yang lebih sedikit. Ada amal yang banyak, ada amal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak, kita milih melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan pahala yang banyak. Contohnya misalkan ngaji, misalkan. Kita ada pilihan nih, ngaji ya di masjid, di musola, atau apa misalkan? Catur ya. Atau itu catur. Kain tennis meja atau apalah gitu ya. Atau buka HP atau main-main nih. Sama-sama ini. Enggak maksiat enggak wong itu ya. Atau nongkrong-nongkrong duduk santai-santai. Ada ngaji. Kemudian kita tidak memilih ngaji. Itu rugi termasuk. Termasuk yang rugi. Nah itu ya. Jadi apalagi maksiat negatif itu jelas. Itu sudah ruginya besar gitu. Ini yang tidak melakukan hal yang mubah, tapi ada pilihan lain yang lebih besar amal ini pahalanya, kita nggak ambil. Ya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan yang bisa ngaji ya. Kecuali sama-sama misalkan, oh ada ngaji di masjid, dia juga ada ngaji di tempat lain, sama. Oh saya di rumah ngaji juga, silahkan. Ya. Tapi kalau ada ngaji di musola, di masjid, di rumah nggak ngaji, pulang ke rumah nggak ngaji, saya kira ini termasuk yang rugi. Ini ya. Nah, tapi kalau ke rumah juga ngaji, sama ini, sama. Ya. Jadi ya kita husnuzon, oh ada ngaji ya di rumah. Ngaji sendiri atau ngaji dengan, ya kan banyak ini, banyak fasilitas, ya, banyak sarana. Ya. Kita melanjutkan tapi sudah isya ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan ya membahas surah Al-Asr di pertemuan yang akan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.